Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat diagram kendali rata-rata menggunakan contoh permasalahan yang akan kita bahas, yaitu suatu proses produksi as roda diharapkan memiliki rata-rata sebesar 3,25 dengan simpanan baku 0,10. Buatlah diagram kendali rata-rata dan tentukan batas kendali untuk mengendalikan proses tersebut jika ditetapkan ukuran sampel pada setiap pemeriksaan sebesar 5 unit dan peluang penerimaan proses sebesar 99,73%. Bagaimana kesimpulan yang diperoleh? Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan Minitab untuk menjawab serta membahas kasus yang kita punya ini. Namun sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu nilai-nilai yang ada di dalam informasi dalam contoh tersebut. Kita punya nilai 3,25. 3,25 ini merupakan rata-rata dari populasi atau yang kita sebut dengan istilah mu. 0,1 merupakan simpangan baku dari populasi atau kita sebut dengan istilahnya adalah sigma dari populasi. 5 ini adalah ukuran sampel dari setiap unit, sehingga nanti kita menggunakan 5 untuk ukuran sampelnya, dan 99,73% adalah nilai peluang penerimaan proses. Dalam hal ini kita menggunakan K sama dengan 3 atau kita menggunakan 3 sigma. Baiklah, kita akan buka Minitab terlebih dahulu, di mana datanya dapat teman-teman lihat di data shift. Ini adalah tampilan awal dari Minitab. Datanya sudah saya pindahkan ke dalam Minitab. Kita mempunyai 5 kolom data, C1 sama C5. Data ini sesuai dengan data yang ada dalam soal. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu Minitab-nya dengan cara klik di Generation, kemudian klik editor, pilih enable comment hingga muncul MTP dengan kursor yang berkedap-kedip. Artinya Minitab siap melakukan analisis. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat rata-rata dari data yang kita punya. Namun rata-rata tersebut merupakan rata-rata per baris, sehingga kita simpan di kolom C6, yaitu adalah rata-rata dari data yang kita punya. Artinya kita akan membuat rata-rata untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga serta baris seterusnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik Cal, kemudian pilih raw statistik, kemudian pilih min. Teman-teman klik input variabel, pindahkan C1 sampai dengan C5, klik select, kemudian kita akan simpan di kolom C6. Di store result in-nya isikan dengan C6, artinya kita akan menyimpan hasil rata-rata dari C1 sampai C5 itu di kolom C6. Kalau sudah, maka klik OK. Muncul nilai rata-rata dari setiap baris. Ini adalah nanti yang akan teman-teman plotkan di dalam diagram kendalinya. Selanjutnya kita akan membuat diagram kendali rata-ratanya dengan cara klik Start, pilih Control Chart, kemudian pilih Variable Chart for Subgroup, pilih yang X-bar. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah All Observation for a Chart are in one column, atau observasi for subgroup are in one row of column. Karena data yang kita punya dibuat per subgroup, maka kita pilih yang observasi for a subgroup are in one row of column. Kemudian pindahkan data yang kita punya. Yang dipindahkan adalah data awal yang kita punya, bukan data rata-ratanya. Artinya yang kita pindahkan adalah data C1 sampai dengan C5. Klik select, maka dia akan berpindah ke sebelah kanan. Dikarenakan kita mempunyai informasi bahwa rata-rata dan simpangan baku populasi yang diketahui, maka teman-teman harus klik yang namanya X-bar option. Klik X-bar option-nya, kemudian isikan di kolom parameter ini rata-rata dan juga simpangan baku populasinya.
berdasarkan kasus yang kita punya bahwa rata-ratanya adalah 3,25 dengan simpangan bakunya adalah 0,1. Ini merupakan rata-rata dan simpangan baku dari populasi. Kemudian nilai K sama dengan 3 atau peluang penurunan prosesnya sebesar 99,73%, teman-teman bisa klik di tes. Di sini poin yang pertama, indikasi yang pertama di sini K sama dengan 3. Jadi ini artinya kita menggunakan yang namanya 3 sigma. Kalau teman-teman menggunakan 2 sigma, maka ganti K ini dengan angka 2. Kalau sudah, kemudian klik OK. Kemudian klik OK kembali. Ini adalah hasil diagram kendali rata-rata untuk data dari C1 sampai dengan C5. Meskipun data yang kita punya adalah C1 sampai dengan C5, tetapi yang diplotkan adalah data untuk C6-nya. Jadi yang pertama ada 3,3, dia ada di sini. Kemudian 3,32 dia di atasnya dan seterusnya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini ada sebanyak 20 titik sesuai dengan banyaknya baris yang kita punya. Dari sini kita bisa menjelaskan bahwa nilai pusatnya 3,25 ini diperoleh dari rata-rata populasinya. Kemudian BKA-nya 3,3842 dan BKB-nya adalah 3,1158. BKA atau disebut dengan UCL, upper control limit, dan BKB disebut dengan KCL atau lower control limit. Nilai 3,3842 ini diperoleh menggunakan rumus yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu menggunakan rumus untuk BKA atau UCL adalah mu ditambah dengan A dikali dengan sigma. Dan LCL-nya kita peroleh dari rumus yang pernah kita bahas juga, yaitu dengan rumus mu dikurangi A dikali dengan sigma. Atau ketika teman-teman tidak mempunyai tabel, maka nilai UCL dan LCL ini diperoleh dari mu ditambah dengan K per akar N dikalikan dengan sigma, di mana K sama dengan 3 dan N adalah 5, maka kita peroleh UCL itu adalah mu ditambah 3 per akar 5 dikalikan dengan simpangan baku, di mana mu-nya 3,25 dan simpangan bakunya 0,1. Kalau teman-teman hitung secara manual, maka hasilnya adalah 3,384. Berdasarkan hasil yang kita peroleh, dapat kita simpulkan bahwa proses pembuatan asroda tersebut berada dalam batas kendali. Kenapa di dalam batas kendali? Karena semua pencarian titik berada di antara BKA dan BKB. Artinya, tidak ada titik yang di luar BKA atau ada yang di luar BKB. Sehingga dapat kita simpulkan proses terkendali secara statistik. Yang kedua adalah kita lihat apakah ada pergeseran rata-ratanya atau tidak. Ternyata kalau kita lihat di sini, semuanya berada di sekitar garis pusat. Artinya, tidak ada pergeseran untuk rata-ratanya. Sehingga dapat kita simpulkan dari kasus yang kita punya ini bahwa untuk produk asroda tersebut terkendali secara statistik dan tidak terjadi pergeseran rata-rata. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Demikianlah hasil analisis menggunakan diagram kendali rata-rata ketika rata-rata dan simpangan baku populasi diketahui. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.